Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_skandi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku mulai. Yang pertama seperti biasa ya, aku akan menarik pesan healingnya terlebih dahulu ya. Maaf hari ini aku uploadnya agak kesiangan jadi tadi malam, biasanya aku bikin videonya tengah malam gitu ya sebelum tidur. Nah kebetulan tadi malam aku tepar guys, jadi baru pagi ya aku bisa bikin videonya. Oke, pesan healing hari ini semoga ini pesan yang kalian butuhkan ya, dan relate dengan situasi kalian saat ini. Oke. Yap. Transformation ya. Perubahan besar-besaran sedang dialami ya. Mungkin beberapa yang nyimak videoku ini, atau spiritual awakening ya, kebangkitan spiritual. The Spirit tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for you. Highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Ya, semesta memberikan pesan ya, bahwa apapun perubahan yang terjadi ya, biasanya transformasi itu terjadi, perubahan besar-besaran itu lebih ke arah yang menyakitkan ya. Harus kehilangan, harus dikhianati, harus ditinggalin, harus dibohongin, dimanipulasi, ditipu, pokoknya hal-hal yang nggak enak lah ya. Nah itu tujuannya itu untuk memurnikan, bersihin toksit-toksit yang ada dalam diri kita ya. Jadi ketika sebuah perubahan itu terjadi, memang proses kebangkitan spiritual itu nggak nyaman ya, banyak hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Nah di sini semesta memberikan pesan ya melalui karena aku menggunakan kartu oracle ini ya, peri, melalui para peri mengatakan bahwa berpasrahlah, berserahlah atas segala perubahan yang terjadi dalam hidupmu, karena semua itu untuk kebaikanmu. Jadi jika kamu bisa mengambil hikmahnya, jika kamu bisa mengambil pelajarannya, kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik ya, dari segala perubahan yang terjadi. Akhirnya bisa memaknai apa itu arti kesabaran, kamu bisa jadi lebih kuat, kamu bisa lebih bijak, kemudian melunturkan toksit-toksit yang ada dalam diri kita ya, sehingga ketika banyak pelajaran kita akan sadar ya. Makanya disebut ini ya, dinamakan spiritual awakening, kesadaran spiritual ketika hal-hal yang menyakitkan banyak udah terjadi ya. Dan segala perubahan itu sambut aja, terima ya, karena dari situ ya nanti hal-hal baik akan datang. Kalaupun belum, tunggu, karena itu pasti ya, ibaratnya itu setelah bersamaan dengan kesusahan itu pasti, kesulitan tuh pasti ada kemudahan itu. Karena kita tuh kalau nggak dijatuhkan dulu, kita nggak akan mengerti arti apa sebuah berkah ya, arti sebuah hal-hal baik yang datang. Karena kalau kita lagi susah ya, ketika ada hal baik datang kita langsung merasa penuh syukur gitu ya. Jadi untuk kalian yang saat ini mengalami perubahan ya besar-besaran dalam kehidupan kalian ya, sebuah transformasi ya, itu adalah proses spiritual kalian dibangkitkan ya, kesadaran kita dibangkitkan. Berserah aja, terima ya, karena setelah itu pasti akan banyak hal-hal baik yang datang. The best is yet to come, yang terbaik akan datang walaupun itu belum ya. Oke, itu untuk pesan healingnya hari ini. And kita lanjut.
Pesan semesta di sini aku akan menyampaikan wisdom message ya, atau pesan bijak. Mungkin diantaranya ini bisa ngena dengan ini ya, momen yang kalian alami hari ini. Oke, aku ambil yang jumping ya, loneliness, relationship. Oke, and doubt ya. Pesan dari loneliness ini kesendirian, kesepian ya. I know that I'm never alone. Jadi sebenarnya jangan pernah merasa sendiri, walaupun secara fisik kamu sendiri, atau kita sering kali ya ngerasa bahwa meskipun di keramaian tapi kok hati kita sumpah, kok hati kita ngerasa sedih, kok kita ngerasa sendiri, kita ngerasa sepi. Nah, jangan merasa seperti itu, jangan merasa sendiri, karena Tuhan selalu bersama kita. Malaikat penjaga selalu bersamamu kemanapun kamu pergi, dan leluhur ya, spirit guide itu selalu bersamamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, dan dimanapun kamu berada ya, kamu akan dipertemukan dengan keluarga jiwamu ya, soul family. Kalian pasti pernah ya mengalami tiba-tiba berkenalan atau bertemu dengan temen ya, kawan baru, tapi kok ngerasa langsung nyambung, kok ngerasa kalian tuh ngobrol apapun itu ngerasa langsung sefrekuensi, kok ngerasa bahwa kalian tuh nyaman curhat apapun dan begitu percaya. Nah, itu keluarga jiwa kalian ya, yang mungkin di kehidupan lalu, di kehidupan lampau kalian memang saudara, tapi di kehidupan sekarang memang menjadi orang lain, tapi kalian kenapa merasa nyaman? Nah, itu makanya kalian jangan merasa sendiri. Dimanapun kalian berada, kalian akan selalu dipertemukan dengan soul family kalian ya, keluarga jiwa kalian. Kemudian ya, leluhur penjagamu, malaikat selalu menjaga kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kesepian, karena kalian tuh nggak sendiri. Oke. Kemudian di sini pesan yang kedua, relationship. I am attracted to those people who serve my higher good ya. Ini aku rasa sangat relate ya. Jadi aku menarik orang-orang yang akan memperlakukan aku lebih baik. Nah, di sini kalau kita itu positif ya, kita tuh positif, kita tuh tulus, kemudian ya intinya kita udah rilis ya energi-energi yang negatif ya, seperti rasa dendam, rasa benci, marah, sakit hati, masih nggak memaafkan. Nah, itu udah kita lepas, udah rilis semua ya, otomatis kita akan bisa membangun relationship itu yang positif ya, dan orang-orang yang ketarik di kehidupan kita itu akan memperlakukan kita dengan baik. Nah, seperti contohnya gini, dalam hubungan ya, ketika kita itu belum memaafkan, kita tuh masih benci, kita tuh belum move on ya, udah tahu seseorang itu toksik, kita tuh masih ngarep. Jadi kayak kita tuh belum selesai dengan diri sendiri ya, tetapi kita menerima kehadiran orang baru. Nah, itu akan terjadi siklus yang sama ya, karena kita belum memaafkan, karena kita masih dendam, kita masih marah, kita pun juga akan menarik energi orang yang sama. Akhirnya hubungan baru itu jatuhnya sama seperti hubungan yang lama, toksik juga gitu. Jadi tariklah orang-orang yang positif dengan energi positif kalian juga ya, dan jangan pernah khawatir untuk kalian sendiri, kalian nggak punya temen, atau kalau kalian jomblo nih khawatir bahwa ada rasa ketakutan, kok apa ya, nggak ada yang ngedeketin aku ya, kok nggak pernah berhasil dalam relationship ya. Nah, itu dari diri sendiri dulu dibenahi ya, dari diri sendiri dibenahi ya. Yakin 1000% kalau kalian tuh udah positif, kan udah stabil, kalian mencintai diri kalian sendiri, kalian bahagia bukan bergantung sama orang lain ya, bukan ngejar-ngejar, bukan needy. Nah, di situ nanti kalian pasti akan ini, orang-orang yang positif akan ketarik dengan sendirinya
dan nanti semesta yang akan memfilter yang terbaik untuk kalian. Itu intinya sih itu ya, kita harus positif kalau ingin menarik orang-orang yang positif. Oke. Kemudian pesan yang ketiga, adopt. I release the need to know all the answer. Nah, lepaskan hal-hal yang ibaratnya itu kayak kalian tuh selalu penasaran terhadap sesuatu hal ya, sampai kalian stalking, sampai kalian kepo, bahkan sampai memata-matai, sampai menguntit, bahkan sampai ngehack ya, mungkin ngehack sosmed pasangan kalian. Nah, sebenarnya itu menguras energi ya. Ketahuilah bahwa hal-hal jika memang kita waktunya tahu, semesta alam yang akan menuntun kita untuk mengetahui sesuatu hal ya, tanpa kita tuh harus capek-capek mencari tahu gitu. Jadi lepaskan aja rasa penasaran kamu, rasa kekepoan kamu, yang justru di situ ketika kamu mengetahui lebih dengan cara yang menyakitkan, karena seperti semesta tuh kamu tuh belum waktunya tahu, hatimu masih rapuh, kamu belum waktunya tahu, kok kamu ngeyel gitu loh. Itu contoh ya, kok kamu ngeyel cari tahu, sampai kamu ngehack, sampai kamu buntutin, sampai kamu bayar orang buat mata-matain dan lain sebagainya, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, kalau alam yang bekerja, kamu tahu dengan sendirinya, di situ semesta tuh tahu, nih hatimu udah siap, makanya tak kasih tahu kenyataannya sebenarnya kayak gini, kayak gitu. Contohnya ya seperti itu. Tapi ya pesan ini boleh kalian ambil, boleh tidak ya. Ini aku menyampaikan sesuai dengan aku translate ini ya, quotes ini, dan juga dari pengalaman aku sendiri ya. Aku hanya sharingkan aja. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Ten of Wands. Wow. Ini memang kalian merasa sangat terbebani hari ini ya. Mungkin ini juga bagian dari proses spiritual awakening, transformasi, di mana memang ya masalah tuh kok ada aja gitu ya, beban hidup itu kok ada aja. Nah, ini kalian rilekskan aja, terima, ikhlas ya, berdamai aja dengan keadaan. Ya udah, hari ini memang waktunya banyak beban nih, waktunya banyak yang dipikirin, waktunya banyak kerjaan, banyak deadline yang istilah itu sampai lelah tertatih-tatih gitu ya. Berserahlah ya, dan positive thinking, optimis bahwa semua hal ini sifatnya itu sementara ya. Jangan sampai kebawa sampai kalian nggak bisa tidur, terutama kalau pekerjaan ya. Mungkin beberapa dari kalian lagi dipenuhi konflik di pekerjaan ya. Kalau udah pulang ya udah, itu taruh, istirahatkan ya. Kemudian kalau memang ini tentang lagi banyak tugas ya, lagi banyak yang memang harus dikerjakan ya, kerjakan aja, mau nggak mau ya, memang that's life, nggak ada yang sempurna, dan nggak semua hal itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, lanjut ya untuk energi hari ini. Nah, Queen of Cup di sini energinya kalian udah ini ya, udah ada kesadaran untuk mendengarkan intuisi ya, mendengarkan intuisi kalian. Jadi mungkin yang sebelumnya itu selalu nurutin ego ya, dengan emosional, temperamen, dengan kayak blaming orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dengan ego kalian, sehingga berambisi akan sesuatu hal harus didapatkan dengan segala cara. Nah, nampaknya sih udah ada kesadaran di mana kalian udah bisa acceptance ya, udah bisa menerima ya, ini waktunya terjadi, aku jalanin aja dengan sabar ya. Sekarang kalian menjalani kehidupan itu udah berdasarkan intuisi ya, udah nggak selalu ngedengerin ego kalian. Oke, dan ini untuk energi rezeki bagus ya, energi rezeki ngalir. Mungkin yang diterima nggak banyak berkelimpahan, tetapi
Kalau ngalir itu kan artinya selalu ada ya. Nah, itu yang malah lebih bagus ya, ada terus daripada banyak brek habis itu berbulan-bulan nggak ada. Oke, kita lihat lagi ya energi hari ini. Nah, The Sun, wow, ini bagus banget nih, positif ya. Jadi mungkin ada beban yang kalian sedang pikul, banyak pekerjaan, banyak masalah, konflik ya. Tapi ini Queen of Cup, seiring berjalannya waktu, ketika kalian mulai lebih ngikutin intuisi, ada jalan keluar. Nih ya, The Sun. Ada jalan keluar, ada kejelasan ya dari benang kusutnya. Pelan-pelan ada kejelasan karena kalian mulai rileks ya, mendengarkan intuisi kalian, mengikuti intuisi kalian, bukan bingung apa kata orang. Nah, di sini mulai ada kejelasan, ada solusi, ada cahaya ya, ada pencerahan. Nah, oke, kita lanjut ya. Energi hari ini. Nah, The Tower. Ini beneran nih transformasi ya. Beberapa dari kalian memang hari ini sedang mengalami kebangkitan spiritual ya. Ada sebuah perubahan besar-besaran di mana memang harus kehilangan, ada yang harus berakhir ya. Ada kabar atau sesuatu hal yang mengejutkan. Nah, ya mau nggak mau harus diterima ya. Kita nggak bisa nolak yang namanya perubahan hidup karena tujuannya itu baik ya. Tujuannya akan banyak hal-hal baik yang akan datang, tapi memang harus melalui situasi ini. Oke, kita lanjut ya energi hari ini. Yap, The High Priestess. Wah, ini pesan hari ini. Wow, berat tapi memang sangat spiritual ya. Ini sinkron dengan Queen of Cup, dimana kita coba untuk lebih bersabar menghadapi segala perubahan yang terjadi hari ini, konflik, masalah, beban kehidupan, dan juga ada sebuah kesadaran ya, dimana akhirnya kamu bisa sabar, bisa ikhlas ya menghadapi semuanya, dan akhirnya kamu menjadi yakin bahwa semua yang terjadi memang sudah kehendak Tuhan ya, nggak bisa dirubah. Dan akhirnya di sini kamu ada penerimaan dan memutuskan untuk surrender ya, untuk berserah aja karena yang sudah terjadi nggak bisa diulang ya, ibarat seperti itu. Karena kalau terus marah, membenci, terus kecewa, itu akan makin membuat makin menguras energi. Nah, di sini The High Priestess akhirnya kalian memutuskan untuk menerima semua hal ya, dan meyakini semuanya pasti akan baik-baik aja, akan ada perubahan baik ya. Ada energinya di mana di sini karena kebangkitan spiritual, perubahan yang terjadi, kalian jadi lebih spiritual ya. Jadi lebih spiritual, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih sabar ya. Dan justru karena adanya perubahan besar-besaran ini, kalian malah lebih kuat, lebih strong. Gitu ya. Oke. Next untuk pesan spiritual dalam percintaan ya. Oke. Nah, ini kayaknya berkaitan juga nih. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith ya. Masa lalu udah di belakang kamu nih. Lepaskan ya, dan buka kemungkinan-kemungkinan baru ya. Jalan baru sekarang sudah nyata di depan kamu. Udah, itu ikutin aja ya. Ikutin aja, memang sudah menjadi takdir. Nah, ini sebuah proses transformasi di mana kalian harus kehilangan seseorang dalam percintaan ya. Entah dia pergi, entah dia ngeghosting, entah dia selingkuhin kamu. Nah, itu yang udah terjadi, masa lalu udah di belakang kamu. Udah, itu lepas aja.
di depan sana banyak kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik, ya, akan dihadirkan orang-orang yang lebih baik lagi, dan ini menjadi kesempatan kamu, ya, ini jalan baru kamu. Udah ikutin aja, ngalirlah. Jadi jangan ngotot untuk mempertahankan masa lalu gitu. Kecuali ya, ini kalau udah ngalamin kebangkitan spiritual nih, akhirnya kau tuh udah benar-benar bisa menjadi seseorang yang berserah, ya, dan akhirnya kalian memutuskan untuk mencintai diri sendiri, ya. Kalian selesaikan dulu PR-PR yang ada dalam diri kalian. Nah, ketika kalian sudah dengan energi baru, orang masa lalu bisa datang dengan energi yang baru juga, ya, setelah kalian melepaskannya dulu itu, ya. Tapi ya sebenarnya kalau aku sih lebih memilih yang baru, yang lebih fresh, ya. Cuman ya terkadang kemungkinan hidup itu ya nggak bisa dipungkiri, ya, apalagi jika ada koneksi spiritual, ya, twin flame, soulmate, ya, itu yang namanya, karena ada koneksi spiritual, koneksi batin, ya, mau nggak mau pasti orang masa lalu itu akan selalu datang, tetapi dengan versi yang lebih baik. Nah, bagaimana mendatangkan seseorang dengan versi yang lebih baik? Ya, kitanya harus berani melepas dulu, kitanya harus berubah dulu, ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk angel guidance hari ini. Yap, helpful people ini berkaitan dengan loneliness, ya, relationship, dimana jangan pernah merasa sendiri. Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang siap bantu kamu, terutama hari ini, ya. Oke, untuk afirmasinya, yap. Nah, ini juga relate, ya, sinkron juga, ya. I becoming aware, ya, aku menjadi sadar. I'm becoming aware of things that are holding me back so I can live my life to, aduh nggak kelihatan nih, bentar aku ulang, ya. I am becoming aware to things that are holding me back so I can live my life to its full potential, ya. Aku menjadi sadar, ya, dan atas sesuatu hal yang saat ini ada dalam kehidupan aku. Pokoknya intinya itu, ya, aku sadari aku akan lebih fokus dengan sesuatu, dengan hal-hal yang memang ada di depan mata, dengan hal-hal yang memang sekarang aku miliki, aku pegang gitu. Jadi udah nggak musingin hal-hal yang nggak ada kayak gitu loh, ya. Aku bisa hidup, ya, aku bisa menjalanin hidupku ini dengan segala potensial yang ada dalam diriku. Intinya sih, ya, aku sadar apa yang aku miliki ini akan aku jaga. Jadi udah nggak akan aku jaga, ya, dan dari sini akan banyak ini, ya, apa namanya, muncul apa yang menjadi potensial dalam diriku, bakat, gift, keahlian, ya, macam-macam. Jadi udah nggak musingin yang nggak ada gitu. Intinya sih itu, ya. Mungkin kan bisa afirmasi dengan bahasa kalian sesimpel mungkin, ya. Kadang memang kalau diterjemahin itu agak ribet. Dengan bahasa kalian aja intinya itu, oke? So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Yang pesan-pesan yang baik jadikan motivasi, jika ada yang kurang baik mungkin jadikan reminder aja. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.